Rim, jangan sambil nonton dong Rim. Nggak bisa. Ini mau podcast. Nggak bisa Le. Kenapa? Ini MU Le. Jadi ini guys, kita take sebelum game MU. Akhirnya secara garis besar game week hari ini, game week minggu ini setelah selesai. Kita sudah masuk international break. Kita telah menyelesaikan beberapa match, khususnya match-match banyak game penting di minggu ini. Masih nyala itu. Oh, enggak, ini kepencet. Khususnya yang pertama final Carabao ya antara Liverpool dan Newcastle, dan yang kedua derby London antara Chelsea dan Arsenal. Jadi London is red. Oh, udah mulai ya? Udah mulai. Oh, gitu London ya? is red. Sebelum gue mulai, gue juga mau kasih tahu gue ditemenin sama teman-teman terbaik gue di sini. Ada Bang Karim di @karimnasar, ada Bang Amrabat, ada Bang Basya dengan akunnya @arsenalfolks. Nah, buat kalian yang mau bantu kita support selalu dengan subscribe Grombol, nyalain notification bell-nya, selalu follow semua akun sosmed kita, dan kita punya grup Telegram isinya rame 5.000-an orang. Kalau kalian suka bola, cari teman nonton bola, cari teman ngobrolin bola, bisa masuk ke grup Telegram tersebut. Betul sekali Bebe. Oke, kita mulai aja. Let's go. Nah, ini game pertama ada yang menarik nih. Ada Manchester City yang sedang mau ngejar Chelsea atau mau ngejar spot di Eropa di top 4. Yes. Posisinya sama Chelsea hanya beda 1, dan dia ketemu Brighton. Yes. Brighton yang notabene lagi dalam good form. Hurzeler sudah memenangkan 7 game. Yes. All competition. Yes. Dan di game ini ternyata terbukti Hurzeler unbeaten, pelatih daripada Brighton, dan Brighton belum bisa dikalahkan. Yes. Pertandingan harus berakhir dengan skor 2-2. Setuju. Ya kan. Notes dari gua adalah ini bad luck, khususnya di bunuh dirinya Abdul Qadir Kusanov. Itu truly bad luck menurut gua. Tapi secara permainan gua ngelihat City sudah lumayan berevolusi. Permainannya sangat direct, sangat berani, dan adanya Marmoush seperti enabler, seperti menjadi Pep mau membuat permainan direct. Datanglah Marmoush, pemain yang sangat cocok diajak bermain direct. Marmoush ini pemain yang nggak neko-neko kalau kata orang. Dia lihat ruang untuk shoot, di shoot sama dia. Dan yang terjadi kemarin di gol itu, shoot yang sangat bagus, top itu bukan suatu hal yang tidak dilakukan oleh Marmoush sebelum ini. Itu hal yang dilakukan berkali-kali sebelum ini, namun memang belum jadi gol. Gue lupa waktu di hat-trick lawan Newcastle itu ada nggak dari luar ya? Ada 1 ya. Tapi attempt itu dilakukan sangat sering sama dia gitu loh. Jadi Marmoush dan taktik Pep yang baru seperti perkawinan yang sudah jodoh. Gitu menurut gue. Nah, coba menurut teman-teman gimana sih? Oh iya. Basya apa Karim? Ini Karim nih. Iya. Gue ngelihat match ini jujur kasihan Pep karena tapi ada hokinya juga. City itu harusnya kalah menurut. Yang Brighton kemarin itu harusnya kalah. Golnya siapa yang dianulir? Mitoma ya? Mitoma, betul. Mitoma dianulir, itu harusnya gol itu. Dan gue ngerasa Ortega ini masa nggak diemin terus kerjaannya? Ya. Tiap gol, ya assalamualaikum gitu dia bilang. Ya dari Ederson start dari Ortega ya ini. Ini makanya bener. Gue bingung. Pep emang mungkin bukan salah satu pelatih yang kita bisa menebak siapa starting line-up-nya. Gue ngerasa. Cuman di detik-detik di permainan di waktu-waktu seperti ini, lu udahlah nggak usah sok hipster lo keluarin. Apa enggak nih, gue ngomong bahwa kalau sampai Ederson cedera nih, ini problem ini. Iya. Cedera nggak Ederson? Ederson cedera, nggak ada di bench. Ya Ederson cedera ternyata ya. Ya emang Ortega bener, mau siapa lagi ya kan. Nah cuman gue ngerasa problemnya City ada di 2 main semalam. Ada di Ortega dan satu lagi Rico Lewis. Kenapa lagi dengan Rico Lewis? Sumpah nih orang terus-terusan. Udah lah. Siapapun yang mau debat sama gue, Rico Lewis jago, ayo. Kenapa Rico Lewis? Gak masuk ke style yang sekarang. Kalau style yang sebelumnya? Gak masuk juga sama. Kalau menurut gue Rico Lewis pernah mendapatkan season yang sangat bagus. Ya. Di season treble dan setelahnya. Dan itu kan tergantung juga karena City juga lagi stabil. Yeah. Jadi Rico Lewis bisa bermain ketika di sistem yang emang udah rapi, udah bagus, dan dia akan sangat berguna di situ. Ya karena dia punya versatility-nya kan. Dia bisa jadi right back, bisa jadi CDM, dia bisa masuk jadi CM, dia masuk ke box juga. Karena gue lihat di contoh nih di game pertama EPL City lawan Chelsea, dia itu benar-benar yang ngancurin
nge-breakdown Chelsea. Kenapa? Karena perpindahan posisi dia yang sangat dinamis banget gitu loh. Dan ternyata di game yang sekarang dengan permainan yang lebih cepat, lebih direct, mungkin nggak works. Betul, gue setuju di situ. Yang tadinya dia harusnya kan dia sempat berfungsi sebagai kontrol midfieldnya kan. Dia kan sempat invert ke sana. Nah sekarang udah nggak cocok dia di situ. Udah ada Nico Gonzalez, udah yang lain udah nggak bisa, udah nggak diperlukan gitu peran dia. Ya antara dia cari posisi baru, kalau nggak cocok emang di City berarti. Menurut walaupun masih muda kan Bang, terus semuda-mudanya Tyler Blackett. Siapakah dia? Legend MU. Nah, Anda juga ngomong itu kan. Siapakah dia? Siapakah dia? Ya itu contoh dia agak random Tyler. Ya makanya kita nanya. Tyler Blackett. Kalian contoh Fosu Mensah. Squillaci. Federico Maceda. Tahu kok itu. Ikonik lah itu. Itu masih tahu kan. Iya, maksudnya kayak gitu. Udah cuma ada momen-momen itu hilang udah. Enggak, menurut gue masih percaya kalau ini sedikit aja gue tambahin, gue masih percaya kalau Akademi City itu punya kualitas. Dan yang ada hari ini McAtee, Rico Lewis, Oscar Bob itu semua anak kecil yang di atas rata-rata semua kualitasnya. Betul. Cuma memang nggak works sama sistem yang sekarang menurut gue gitu. Nah iya itu dia nggak works. Anggapannya kayak gini, lu lagi di kamar mandi cebok pakai bidet nih, bidenya ini kencengan airnya. Asyik kayak bidet bukan bidet ya? Bidet. It's France. Oke, France. Yes. Ini Rico Lewis pakai ini. Bidet enggak, aku belum kelar. Belum kelar. Iya pakai bidet ini, pas ini terus kekencengan airnya. Jadinya lu sakit pantat lu seharian. Itu yang gue lagi rasain beberapa hari terakhir. Analogi yang sangat bagus ya. Gue soalnya ngerasain beberapa hari terakhir. Gue lagi komplain ya sama orang. Wallahi ini sakit banget guys, pantat gue rasain sekarang. Bahasa gimana bahasa selain Rico Lewis? Kira-kira lu punya notes lain nggak? Mungkin yang agak sedikit unfortunate tuh di ini ya Kusanov sih. Maksudnya kayak dia kena gebok, dia ya bolanya kebetulan di flagnya ke gawang gitu loh. Jadi emang dia nggak ada. Emang unlucky aja. Terus ya memang yang menurut gue musim ini emang bukti bahwa City saatnya regenerasi dan menurut gue defense-nya juga kita selalu ngomong City tanpa Rodri emang sangat kurang. Tapi sebenarnya defense-nya juga emang udah saatnya rebuild juga. Emang selain Kusanov kan dia udah datangin Vitor Ruiz, menurut gue Vitor Ruiz masih butuh waktu, tapi perlu seseorang yang emang benar-benar stabil di tengah juga gitu. Tapi kenapa? Nah, tadi ngomongin soal defensif, sebenarnya memang mereka lagi dalam benar-benar lagi dalam keadaan yang bukan hanya pemain yang ada ini sudah habis bensin, tapi cedera juga nggak lepas gitu. Akanji cedera, Ake cedera, Stones cedera. Akanji menurut gue udah habis. Ya enggak, bayangkan pemain yang kita anggap habis saja masih bisa dipakai, ini nggak ada hari ini. Yang ada cuma Ruben Dias kemarin gitu loh. Ruben Dias, Victor Reis dan Kusanov. Kenapa nggak ada opsi? Si Ading dimainin mulu, Victor Reis? Ading bagus ya. Ading menurut gue solid. Gue punya jawabannya. Aja. Gue punya jawabannya. Victor Reis sebelum ini bermain di Liga Brazil. Kusanov sebelum ini bermain di Liga Prancis. Liga Prancis itu lebih gampang adaptasi ke Liga Inggris. Dan itu juga jawabannya. Lebih elit. Lebih elit, ya. Tapi tiernya di atas Liga Brazil. Nih jangan satu di nitpicking. Neymar Santos. Iya Santos. Adaptasi mungkin secara udara, secara culture, secara tata permainan tuh lebih gampang sih Kusanov pastinya gitu loh. Mungkin bahasa juga ngaruh. Bahasanya belum bisa. Dia belum bisa gitu. ya. Ading nggak ngerti bahasa Inggris Ading kesian sih kalau menurut gue. Ading unlucky, dia solid. Kalau kata Man City dia salah satu their best defenders in signing. Gue setuju. Cuman emang nasibnya kurang. Iya. Terus Pep kejam juga. Lo tau nggak kalau lo ngikutin IG gue malah yang pengen Chelsea beli Kusanov. Gue follow udah lama oleh atas. Enggak, kalau lo perhatiin story gue. Enggak, lo kan mungkin nggak ngeliat, lo skip kan mungkin kan. Enggak. Kalau lo nggak skip, gue tuh sering banget minta dream signing gue tuh waktu kemarin tuh Kusanov di Januari. Iya ke Chelsea. Karena lu kalau lihat bagaimana, gue nggak nonton ya, tapi kalau lihat highlights ini orang gila men. Orang gila bagaimana dia. Tapi Pep kejam juga, debut lawan Chelsea langsung dipakai. Itu tapi, agak ruthless juga. Baleba itu bagus juga loh. Baleba bagus. Lo kalau pada ngikutin. Dia dari dulu demen Baleba. Twitter gue dari dulu ya, X. Gue tuh udah nyebut Baleba berkali-kali, gue pengen kayak Nah lo kalau ngelihat ASFM gue ada. Ini Brighton ini ada apa dengan Brighton selalu menciptakan nomor 6 yang bagus. Dari Bissouma. Gak nomor 6 sih sebenarnya. Maksudnya defensive midfielder. Gak fokus nomor 6 sebenarnya. Bissouma ke Caicedo, sekarang ke Baleba, terus-terusan.
regenerasi. Di banyak lini sebenarnya mereka salah satu tim dengan scouting terbaik sebenarnya kan. Mitoma. Moneyball mereka. Iya, tapi stand out-nya kan di nomor 6 sebenarnya. Maksudnya benar-benar regenerasi terus-terusan. Merem kali. Bisa jadi. Emang kesana. Bisa. Terus juga Marmoush tadi yang oleh ngomong. Gue setuju. Marmoush itu dia kan keluar dari tone mainnya Pep. Bagus banget itu. Cuman City tahun ini kehilangan De Bruyne. Itu harus dicari yang buat kreatornya. Haaland. Savinho sama Doku demen dribble tapi di last third gak bisa finish. Kacau tuh orang dua. Iya. Finishingnya agak kenapa ya? Ya, tapi menurut gua ada Savinho cukup bagus mas finishingnya. Cuma memang ya si Verbruggen kan main cukup baik juga gitu. Savinho cukup bagus lah. Doku kali ya. Iya Doku memang Doku tuh end produknya kurang deh, dia kayak Sterling. Jadi banyak bagus di take on, speednya bagus, end produknya dipertanyakan gitu. Mungkin lebih bagus dari Sterling. Nah, emang right backnya Brighton hari ini umurnya berapa? Siapa? Hazelwood. Masih kecil juga itu. Umurnya berapa? Hazelwood umurnya 19. Doku. Dia iya nggak bisa Doku. Nggak bisa. Oh dia yang offside goal kemarin ya? Oh enggak ya? Umur. Estupinan kan gol pertama free kick. Yang kedua Mitoma ya offside. Mitoma yang pertama. Iya. Oke. Ini Mitoma dulu itu. Mitoma dulu baru Estupinan free kick. Tapi Estupinan free kick juga mantep loh itu. Ini enggak ada peduli nih sama gol. Tiang dalam ya. Bagus. Estupinan ini waktu dia masuk Brighton gue masih ingat gantiin Cucurella. Wah, ini upgrade Cucurella waktu itu. Banget. Cucurella di Chelsea-nya awal jelek, dia dimasuk ke Brighton bagus. Musim setelahnya terus turun. Kalau nggak salah cedera. Sempat cedera benar. Tapi habis itu nggak balik. Tahun ini dia bagus lagi. Nggak juga. Bukan seperti lebih stabil lah. Tapi dia bukan Anthony Robinson, ngerti nggak lo? Iya. Atau Milos Kerkez, gitu loh. Dia tuh kayak ini. Siapa Brentford left back? Harry Pinnock. Bukan Pinnock. Ke tengah dong. Harry Pinero. Bukan, nggak mungkin tuh. Harry siapa ya? Tahu siapa? Harry. Ya udah kenapa? Jagonya sama tadinya. Mereka sempat pas dia lagi siapa? Milos Kerkez. Brentford. Oh, Ben Ken Lewis Potter. Enggak, itu yang sekarang. Itu winger Ken Lewis Potter. Yang dulu. Ben Mee siapa sih? Udah lanjut. Dia sama kayak Suminan. Dua-duanya sempat jadi kayak Milos Kerkez Anthony Robinson. Dua-duanya cedera, dua-duanya drop. Habis itu. Rico Henry. Harry Pinero. Lu ngomong? Goblok. Lu. Harry Pinnock. Iya. Dan tadi mengingat Brighton bisa nahan City, gue juga mau kasih applause buat Brighton karena memang cederanya juga banyak. Ini gue bacain cedera Brighton nih. Cedera Brighton dari Louis Dunk, kapten mereka, Jason Steele, opsi kedua kiper mereka, Ferdi Kadioglu, signing bintang Euro yang belum sempat bersinar, James Milner, pemain yang bisa diandelin di setiap lini, Igor Julio, salah satu kunci di center back mereka, Veltman, back kanan mereka, hilang semua nih. Dan Matt O'Reilly, pemain dari Celtic yang baru juga sempat ngegolin lawan apa tuh kemarin tuh? Lawan tim gede tuh yang di cup dia awal ininya di cup competition waktu itu kalau nggak salah, gue lupa lawan siapa, pas Brighton lawan siapa dia mainnya bagus banget, Matt O'Reilly. Iya. Jadi Brighton itu moneyball-nya memang bagus banget. Mereka tuh scout pemain bagus, jarang pembelian mereka tuh jelek. Kayak mereka beli Minteh itu kan punya Newcastle, tapi mereka bisa tahu gitu dari loan dari Feyenoord, ini orang bagus nih, tarik langsung sama dia. Gitu. Beli Mitoma dari klub kampus. Jadi memang bukan main-main Brighton ini, salah satu tim tersukses lah. Oke, kita langsung lanjut ke game selanjutnya, game terbesar. Kita mau bahas MU nih, tapi MU masih main nih currently. Ini baru babak 1. Cuma karena kita nggak ada waktu lagi untuk upload masih besok. Masih 0-0 nih. 20 menit pertama coba. Apa mau dilihat kan belum ditonton. Nonton. Iya. Kita langsung aja ke game terbesar kedua, yaitu Derby London. Pertandingan yang berhasil dimenangkan 1-0 oleh Arsenal di Emirates Stadium. Pertandingan yang menurut gue cukup boring seperti apa yang gue katakan sebelumnya. Kedua tim tidak bermain dengan standarnya. Khususnya Chelsea 20 menit pertama shaky banget, nggak bisa nge-handle dominasi Arsenal sampai harus ngelakuin tackle-tackle berbahaya, sampai yang namanya Wesley Fofana tuh harus udah merah. Cuma karena kebaikan wasit dia masih bisa bermain, dan kuningnya malah kenanya di
di foul line, malah di urusan bola. Dia ngambil bola dari harusnya pinggir. itu kan second yellow-nya mungkin harusnya di situ. Yang pas dia buang bola. Iya. Sebelumnya di foul tuh harusnya udah kartu kuning duluan. Tapi di babak kedua setelah shaky, di babak kedua Chelsea berusaha ngontrol juga, akhirnya kebobolan tapi dari cornernya Arsenal. Game yang gue dateng, jujur aja, waktu gue denger nggak ada Palmer, gue malah happy. Karena jujur, gue nggak ngomong ini di sebelumnya, karena Chelsea tuh mainnya jelek banget, udah berapa minggu. Memang menang, tapi jeleknya parah. Khususnya icon dari kejelekan permainan itu Palmer sebenarnya. Masa? Iya. Palmer ini belakangan dia yang menghambat progresi bola. Misalnya mau ada transisi dikasih ke dia, bukannya dia mempas langsung ke channel yang baik, malah ditahan sama dia. Kedua, kayaknya it's all about himself gitu. Pun kalau ada chance, dia maunya chance yang buat dia, bukan buat teman gitu. Dan ini suatu psychological struggle atlet kayaknya yang lagi dihadapin sama Palmer. Nah, karena nggak adanya Palmer hari ini waktu gue dengar, gue malah happy. Gue pikir nih waktunya Chelsea bounce lawan Arsenal dan gue butuh banget menang. Kenapa Chelsea butuh banget menang? Karena pesaing-pesaingnya di top 4 tuh kalah semua. Bournemouth kalah, City seri, terus Brighton seri, drop point semua. Kalau Chelsea bisa menang, itu jaga jaraknya jauh banget sama bawah. Arsenal, oke. Seri. Enggak, maksudnya gini loh. Harapan yang tadi gue pikir seri, oh ini bisa nih gak ada Palmer nih lain nih gitu kan. Gue pikir gitu. Kenapa Palmer gak masuk squad? Dia cedera dalam latihan. Itu precaution apa emang cedera beneran sih? Statementnya cuma dia kelelahan otot. Kelelahan otot. Nggak tahu. Secara deep apa nggak tahu. Nah, mungkin yang denger gini dan nggak tahu Palmer belakangan ketawa. Tapi kalau yang tahu Palmer belakangan, ya mungkin lo yang nggak sebelakangan lo tahu kan buruknya Palmer. Gua nih bener-bener 4 game terakhir parah. Yang Conference League yang ini parah. Lawan Copenhagen pun juga nggak perform gitu loh. Udah cedera kali dia. Mungkin inilah karena mungkin kalau gue selain otot dia emang benar-benar kata lu dia psychological juga. Tapi kalau gue ngeliatnya gini lah, gue ngeliatnya justru kebalikan sama lo kalau di perspektif gue ya. Gue nggak tahu fasilitas lain. Gue ngerasa kalau Palmer main, justru malah ini jadi momen kita tahu lah Palmer punya mentality yang sebenarnya bagus, gitu loh. Gue malah takutnya dia jadi momen dia bounce back. Paham nggak? Jadi setelah rentetan main buruknya, gue takut di Arsenal derby London. Gue mikir itu di Copenhagen. Lawan Copenhagen aja kok nggak perform. Gue pikir dia bounce di Copenhagen, masuk ke Arsenal, dia udah enak, udah pede. Status permainannya adalah kan derby London, game besar. Gue mikirnya mungkin dia bakal turn up lah di situ. Makanya pas begitu ngeliat dia nggak main, oke nih, seenggaknya chance lebih besar lah. Maksudnya makin besar untuk menang. Dari awal gue udah yakin menang 70%, dia nggak main makin besar karena sejelek-jeleknya Palmer juga tetap dia bisa create momen dari. Iya, tapi belakangan tuh nggak ada. Bener, gue setuju. Ini kan yang kita debatin minggu lalu kan sebenarnya. Cuma maksud gue tetap aja sejelek-jeleknya lu pemain Palmer dia tetap bisa. Menurut dia ini gitu loh. time for him to rise. Salah, lu bounce di game yang paling gampang. Lo bounce di situ, ambil percayaan diri situ, lo bawa itu kepercayaan diri ke game yang besar. Harusnya begitu idealnya. Karena gue liat Palmer tuh berbeda lah. Karena gue bilang Palmer ini kan kayak agak weird, agak gimana sih kayak inilah. Jadi Palmer bukan manusia normal menurut lu? Menurut gue secara mental nih ini emang big player sebenarnya. Cuman jadi gue mikir nih beda sama pemain biasa yang emang mungkin harus lawan tim kecil dulu baru bounce. Pemain kayak Palmer nih biasanya show up ketika emang liga yang besar dan when it matters gitu loh. Dan ternyata untungnya dia nggak main. Faktor kedua menurut gue kekalahan hari ini adalah gamblingnya Maresca sih. Maresca nih pelatih yang suka banget gambling. Yang pertama dia gambling Sanchez. Yes. Kita tahu Sanchez kalau shot stopping itu nggak buruk. Yang botak tuh beneran nggak sih? Ya, ntar dulu. Sanchez tuh lumayan. Kalau shot stopping, cuma tendensi dia untuk melakukan blunder itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi probabilitas dia untuk melakukan blunder, dan itu terjadi hari ini. Berapa kali dia miss pass sampai kakinya Arsenal. Dan itu kalau Trossard klinis tuh kita udah kalah masuk kalah lebih. Itu enggak. Terus yang kedua, dia gambling di James. Lavia udah fit, tapi dia malah maksain mainin James di CDM. James ini waktu kecil jadi striker, dewasa dia jadi right wing back. Tapi Maresca bilang, gue ngelihat dia sebagai gelandang. Dari awal gue kenal dia, gue liat video dia, gue ngeliat profil dia gelandang. Dan James bilang, oke, gue bakal main dimanapun buat Chelsea.
Dan dia dicoba jadi gelandang, oke. Di beberapa game oke. Golin lawan Copenhagen. Iya, golin juga lawan Copenhagen di beberapa game oke. Tapi menurut gue untuk main lawan Arsenal ini belum. Karena di lawan Arsenal perbedaannya adalah jika lo bermain lawan tim lain, lo cenderung proses dominasi dan lo megang bola dan lo bergerak rapat. Tapi waktu lawan Arsenal, lo akan banyak man to man marking yang lo banyak kepisah. Ya kan? Dan yang tadi terjadi adalah Enzo, Caicedo, dan James ini terpisah semuanya. Kayak ini segitiga yang putus. Jadi di saat ada transisi berapa kali putus gitu loh. Dan setelah Lavia masuk, lihat aja di babak kedua, langsung kita bisa kontrol gamenya. Bola tuh mengalir lebih enak gitu loh. Jadi ini faktor kedua menurut gue gamblingnya Maresca gitu. Dan Sancho gelandangnya juga bukan holding sebetulnya dari James itu. Dia kalaupun jadi gelandang, Dia bukan holdingnya si Caicedo. Kuli gitu. Iya. Yang maksudnya yang mecah, Fighternya. yang mecah space. Fighternya. Untuk holding Enzo bisa. Tadi kan daripada mainin Sancho, menurut gue better mainin si George. Memang George sementara lebih bagus, tapi ini game gede. Mungkin ya dia untuk George dia nggak mau gambling. Gitu. Tapi gini jujur ya, gue pribadi ini ngomongin soal Sancho, gue nggak lagi gila-gila Sancho, tapi emang nggak ada opsi. Kalau ada Mudryk, gue mungkin berharap ini selalu dirotasi. Cuma nggak ada siapa-siapa kan di situ. Kalau Neto Madueke cedera, Neto di tengah sekarang. Gitu loh. Jadi memang nggak ada orang, mau nggak mau Nkunku harus main sekarang. Nkunku tuh udah nggak masuk line up, udah nggak masuk sistem Nkunku itu. Dan body language juga jelek banget. Iya kan? Juga lo ngerti maksud gua kan? Gue ngeliatnya kayak ini orang tuh emang kayak orang yang harus di provide, ngerti nggak? Dia nggak bisa work hard untuk nge-create something. Beda sama Neto kan? Beda banget. Dia nge-pressnya jelek, ininya jelek, passingnya juga ya jelek banget. Terus kayak orang males di lapangan. Begitu. Kayak something wrong with ini deh, dapurnya Chelsea gitu. Aneh aja nggak tahu, kayak merata kolektif. Decliningnya tuh turunnya kayak kolektif. Ya maksud gue emang ini fasenya tim lu rebuilding masih begini, apalagi lu ngeramunya masih jauh ya. Iya masih belum lah. Tapi ya mungkin good enough for top 4, tapi emang ya belum. Top 4 tuh menurut gue achievement banget sih musim ini. Kalau sampai dapet top 4 ya. Dengan lo bayangin top 4 dengan keadaan tidak ada MU, tidak ada Spurs. Bukan achievement dong itu. Loh, makanya yang ambil lo bayangin achievement gue aja, kualitas tim gue aja bisa dapetin top 4 yang isinya Nottingham, itu tuh achievement. Berarti below standar banget lah. Iya, keadaannya memang begitu. Jadi top 4 di musim ini dan WCL. Gitu mungkin kalau dari Arsenal. Now let's talk dari Arsenal. Kalau dari Arsenalnya starting, gue cukup kaget siapa si Martinelli main di kanan dan Nwaneri di bench. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah dianalisa, sangat make sense. Pertama, mungkin kita ngelihat lawan dia adalah Cucurella, dan kita tahu Nwaneri bukan tipikal 1v1-nya, dia tipikal yang cut inside, shoot, dapat bola, dia tipikal yang gitulah. Mungkin kalau diajak 1v1 tuh dia masih belum nyampe sana, belum ini. Cucurella musim ini cukup bagus untuk itu. Jadi Arteta masang runner di kanan, yaitu Martinelli. Dan kita lihat Cucurella berapa kali juga Martinelli berhasil ngelakuin Cucurella dan bisa ngasih kesusahan lah, nge-push Cucurella juga untuk jarang naik ke atas. Martinelli tujuannya untuk itu, jadi sangat make sense untuk Nwaneri nggak starting. Untuk gua mainin Merino juga ada yang seperti pertanyaan kenapa nggak trionya Nwaneri, Trossard, Martinelli gitu. Kenapa Merino lagi? Yang pertama kita tahu Chelsea sangat jelek di set piece, kita butuh orang-orang yang tinggi. Harusnya kan Havertz, tapi karena nggak ada Havertz ya orang-orang yang Merino, dan terbukti gol dari set piece dan dia juga yang golin gitu loh. Dan mungkin itu juga pertama, itu kedua bisa ngasih kefamiliaran bahwa Merino ini kan emang belum pernah main jadi striker. Masuk ke box sering tapi nggak pernah jadi striker. Ya ini karena kita juga ada game-game selanjutnya, mungkin ini juga familiar juga supaya Merino lebih bisa main jadi striker karena game by game. Dan terbukti sebenarnya Merino statsnya 4 gol musim ini di all competition atau di Premier League doang gue lupa, tapi pokoknya so far sebagai striker dia 4 gol. Top lah. Ya untuk pemain yang nggak pernah di striker ya cukup memuaskan. Kita ngomongin Trossard lagi gini loh. Trossard ini kan tipikal pemain yang beberapa musim terakhir tuh bisa dibilang clutch player dan dia biasanya selalu nyetak gol ketika kita dibutuhkan. Ya. Tapi dan biasanya pun kalau miss permainan pun cuma misalkan dari 8 games, 1 games dia main jelek. Tapi ini gue udah cukup capek ya sama Trossard dengan cara mainnya dia.
karena udah visinya kayak ada yang hilang, terus nggak klinis. Dia decision making ini ada yang salah gitu. Gue ngerti kenapa, apakah tiredness juga mungkin bisa karena emang diforsir terus semenjak pada cedera atau gimana gue nggak tahu. Tapi gue rasa saatnya pelan-pelan Trossard game time-nya juga di manage lah. Kalau misalkan nggak starting ya masuk sebagai subs. Toh Martinelli udah sembuh kan, jadi mungkin bisa starting Martinelli lagi, pelan-pelan Trossard masuk as subs. Terus kita ngomongin Saliba juga game ini menurut gue terutama babak pertama, banyak banget banyak kelepasan bola dan kita tahu sebenarnya kelemahan Saliba bisa dibilang defender yang hampir cukup perfect, tapi kelemahan dia tuh di duel sebenarnya, di duel udara apa segala macem. Kadang ketika ada bola bounce bukan bola bawah ya, tapi bola yang nge-bounce di area ini, di area pertengahan gitu, dia suka tiba-tiba kalah duel, entah kurang cepat, entah gimana. Tapi kalau udah di bawah dia bagus banget. Gitu loh decision making. Cuman ini yang perlu dia pelajarin, yang perlu dia improve decision making ketika di saat-saat seperti itu. Lu nggak bisa. Untungnya itu bukan striker yang profilik, dan itu dibuktiin saat lawan Newcastle away Carabao tuh. Kesalahan dia kan satunya kan, berapa kali Isak bisa nembus kan. Karena itu jadi dia harus, tapi yang maksudnya bukan game yang jelek banget, enggak. Babak kedua cukup solid, tapi babak pertama perlu diimprove lah. Siapa lagi ya? Timber solid, Timber bagus. MLS main Calafiori salaman sama Maresca ada apa ya? Dia ngomong try harder, dia bilang gitu. Dia ngomong Colin. Siapa? Bruno dong. Højlund gitu. Seriusan? Ya, lanjut. Try harder yang ngomong si Timber. Enggak, si Timber. Pokoknya si Maresca ngebisikin Timber. Gua nggak tahu Maresca ngebisikin apa. Abis itu pokoknya Timber ngebales try harder. Abis itu salaman. Jadi kayak gue nggak tahu apa yang dibincangin berdua. Emang diajarin kayak gitu-gitu ya? Gue bisikin duluan Maresca le. Bisikin duluan. Baskinnya baik, kita nggak tahu. Nggak tahu. Gue admire, mengagumi konsistensi of the ball-nya Arsenal yang luar biasa. Ya. Kalau lu bicara Arsenal defense, gak cuma Saliba, Gabriel, tapi the whole team, dan itu konsisten. Dan dia masih punya energinya sampai season ini Arsenal. Bagus banget. Terus Merino ditaruh depan itu kan tipikal Spanyol, tau nggak? Secara posisi striker, tapi objektifnya dia cuman jadi kayak jangkar. Tipikal Spanyol dari 2012 tuh kayak gitu. 10. Sering midfielder dijadiin apa? 2010. Tapi karena sistemnya itu udah konsisten, orang-orangnya sama, Arsenal tuh kayak looks comfortable setiap susah di breakdown. Gak tau kenapa. Lu interviewnya Aina. Interviewnya Olaina di interview di kayak di SDS apa di mana gitu. Oh, susahan Arsenal or Liverpool. Susahan dia bilang ya Liverpool, kalau main lawan Liverpool tiba-tiba pemain Liverpool di kotak penalti kita saking cepatnya. Tapi kalau main Arsenal kelihatannya tuh kalau di TV kita nih kayak ngeliat Arsenal sideways passing, tak. Sebenarnya mereka tuh rotasi terus. Dari bagusnya nggak kelihatan. Dan di bagusnya nggak kelihatan dan sangat capek untuk defender untuk ngedefense sebenarnya. Ya. Kalau kita punya quality di forward yang lebih bagus, kita kurang karena kita nggak punya quality forward yang bagus selain Saka dan lain. Kalau kita punya quality forward yang bagus, ini akan sangat sulit banget dihadepin gitu. Jadi di perspektif orang kita passing sekarang gitu sebenarnya ya emang ada yang harus diubah ke direct. Ada sebenarnya momentum aja. Maksudnya kayak kapan lu main direct, kapan lu main ke tengah, kapan ke samping. Ketika sana tugasnya adalah improve quality pemain aja. Tinggal X faktornya ya. Iya, secara permainan menurut gua kita off the ball terutama one of the best passing. Potensinya Odegaard yang segini nih bisa di stretch kalau forwardnya lebih baik. Oh itu jelas. Tapi no wonder lah itu kerja 5 tahun. Kerja 5 tahun harus diapresiasi. Iya. Gitu. Tapi menurut Pak Ole, apakah Olaina ini sekarang udah mulai masuk podcast dia. Dia kan udah mulai masuk podcast. Ini apakah masih main bola aktif masuk podcast? Tanya Ferguson coba. Gue jadi agak bingung nih main bola aktif masuk podcast. Iya aneh juga. Apakah dia sudah? Tapi Nottingham Forest agak random sih. Party di locker room. Iya. Pelatihnya ikut. Oh iya. Iya. Boleh punya podcast. Dan kemarin mereka menang lagi ya. 4-1 atau 3-1? 4-1 tanpa Chris Wood. Elanga ex MU. Elanga itu akademi ya? Dia main. Oh, akademi.
Iya itu 2 gol lah enggak. Lu mau tau gak sih? Wallahi gua ngamuknya. Wallahi gua bete setengah mati. Apa? Sedunia semua orang kapten Chris Wood kok. Lihat. Ini yang mau gua bikin. Elanga nih. Kenapa enggak lo jadiin? Lupa. Sumpah Gua tuh biasa kalau FPL Last minute. misalnya deadline 8.30 gua jadi jam 7 gua harus ngerjain nih. Tapi lupa anjing. Gue juga dong. sama. Buka puasa, main HP bentar di kasur, Tidur. dibangun rem sahur. Aduh. Orang ketiduran siang itu ketiduran malam. Bagus dong, bukan ketiduran berarti kan. Dan lu mending rem gue apesnya karena gue belum lupa ganti kapten gue Palmer, Vice tahu siapa le? Vice-nya salah. Damn. Tapi nggak apa-apa ya, belum bisa Roger, free hit di game week 3. iya Roger Gua 0. Elanga gue cadangan. Palmer gak main. Top. Oke, kita langsung lanjut ke game selanjutnya, game terbesar minggu ini, final Carabao Cup yang dijuarai oleh Newcastle dengan hasil 2-1. Game yang berawal cukup intens. Dari awal Newcastle datang untuk menang, kelihatan dari bahasa tubuhnya, kelihatan dari bagaimana mereka memenangkan setiap duel, dan kebetulan ini tim datang dengan form. Benar-benar punya form of the day yang sangat top. Berapa kali attempt demi attempt, duet Konate Van Dijk yang sebelumnya salah satu duet terbaik, kayaknya hari ini hanya sebatang kayu gitu buat Newcastle gitu. Di luar 2 golnya terlalu gampang Liverpool hari ini diobrak-abrik gitu. Gue boleh bikin klaim nggak di sini? Silakan. Hemat saya adalah Newcastle United adalah tim paling atraktif di Premier League season. Ya, Anda resensi bias. Nggak. Gue suka banget nih. Anda resensi bias. Gue suka Nggak, banget. tapi Gue suka sama Gimenez, sama Joelinton, sama Tonali, kan. Jacob Nggak, Murphy. tar lu, Belum apa? lagi Gordon nggak ada ya? Tadi klaimnya Dan Paling atraktif. definisi atraktif apa? iya, Ada permainan yang Duel. open play yang sangat indah, yang sangat Oh, berbahaya. enggak. Kalau Bisa indah, Enggak indah sih, Paling indahnya atraktif. indah kita udah kesono kalau Enggak, indah. paling atraktif menurut gua ya Bournemouth. Oh ya mungkin. Enggak, Bournemouth gini, paling Nggak, aktif. gua- Menurut gua setuju. Belum ada Gordon lagi. Tadi nggak ada. Gordon lumayan. Nggak, lo kalau nonton Newcastle, lo nonton ini Premier League dulu deh. Ini Barclays. Iya makanya Serem ini. kalau entertaining gue setuju, tapi kalau atraktif indah gue gak setuju. Kalau mereka udah hafal sama polanya. Udah itu tim lama. Ditambah. Ini tim lama di HU 4 Tonali tahun. kan baru di season dan ternyata Iya, Tonali sangat impactful. second season. Iya tapi baru mainnya season ini. Iya enggak, Siapa maksudnya suruh gini. Tonali Enggak, taruhan? gini. Gini, Tapi setiap dia sangat berubah. setiap tim punya cara mereka untuk menang. Ya, dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Iya. Tapi untuk dilabelkan atraktif itu sangat jauh menurut saya. Kalau menurut saya very attractive. Sangat jauh dari Dan atraktif. juga kemampuan individualnya Tapi ya bagus di game ini sangat atraktif. Berapa kali gue nonton ya? Gua Tapi sempet nonton. di PL mereka sangat physical, sangat Iya. Nah, sebenarnya itu Kan untuk gini, kita melihat Arsenal paling atraktif tapi nggak juara. Bukan sekarang, kita lihat tempo dulu. Tempo Iya. dulu ya. Nah, ya kan Premier League is a marathon gitu loh. Jadi nggak hanya harus atraktif, tapi harus ada apa namanya? konsistensi. Konsistensi. mungkin sebenarnya kamuflase itu gini, Mat. Sebenarnya gua ketika ngelihat Newcastle tanpa pilar utamanya, ya sebenarnya mainnya ya nggak ada atraktifnya, cuman yang ngebantu adalah emang mereka signingnya menurut gua Itu bagus. maksud gue secara individual mereka Secara di ini- atas rata-rata. jadi Isaac itu Newton. a world class striker. Lu Yes. ngomongin apa? Technician. Teknik dia, movementnya, instingnya, Itu di golnya itu. playing, Iya. di po- Kalau bukan itu orang harusnya di itu tim besar golnya itu. Isaac itu. Definisi itu cuma bisa striker. Ya. Lo Ya. ngelihat dikit shoot. Ya. Dan rapih. Parah. Mahal Isaac tuh. Yang dia Mahal hampir gol yang di-save pakai leher. Iya. Ya. Itu mewahnya. Iya. Padahal bola udah ke belakang dikit tuh. Gila. Masih mau deh. Yang offside juga. Wah. Yang bola first time yang tinggi juga yang Ah. di save itu. Gila nih appreciation untuk Isaac nih fotonya Isaac. Oke, what's the problem with Liverpool now? Liverpool menurut gua masalahnya menurut gua kalau malam ini psikologi sih menurut gua, karena abis draining match lawan PSG main 120 menit, abis itu kalah di penalti last minute itu mereka Sumpek sih itu. mau suka nggak suka tuh kepukul banget sumpek mereka itu. tuh sumpahnya parah, apalagi setelah game yang bagus di away di PSG-nya dia kalah begitu kan. Jadi menurut gua secara psikologi ini mereka nggak Iya kemarin waktu di Anfield kalah penalti dia kepukul. parah. Apalagi dia di grup gak pernah kalah nomor 1. Ini PSG 14. Itu ibarat Kepukul gini. banget.
Liverpool tuh ibarat. Terus ini romantisme dengerin romantisme Arnold, Van Dijk, Salah, probably season terakhir mau di-seal pakai Champions League, pakai Premier League. Dia agak sumpek nih. Katanya pengen ngasih Premier League ke Arsenal atau Forest sekarang katanya. Where is Mo Salah? Mo Salah terlihat tidak ada di lapangan. Nggak mau salah, ternyata gue baru dapat infonya dia nggak main hari ini. Dia dijanji sama dokter cangkok rambutnya. Tadi siapa? Saleh kemarin. Tadi Muhammad bener. Tadi Muhammad bener. Biasanya kalau puasa tuh mainnya bagus harusnya. Iya harusnya. Dan beberapa pemain menunjukkan bermain dengan puasa itu baik. Lamine Yamal. Iya. Ini Lamine Yamal beneran nggak sih ini? Puasa dia? Nggak usah Lamine Yamal lah, kita kayak tahu Benzema atau Mazraoui. Itu bagus gitu loh. Tapi kalau di Mo Salah ini very quiet. Dan problem Liverpool menurut gue, Liverpool ini sudah kehabisan bensin dari leg pertama PSG. Itu udah jelek. Leg kedua di Anfield, babak 1 Mo Salah abis dikantongin sama Nuno Mendes. Babak kedua instruksinya main dari kiri, udah berubah. Nah Salah itu juga apa? Kalau dia itu suka try attempt yang setengah-setengah karena dia anggap gue masih ada 90 menit. Iya. Kalau dia sama PSG di leg 2 itu lebih klinis, selesai Liverpool. Dia berapa kali itu nggak klinis. Suka masih expected, gue masih ada waktu sampai apa? Sampai walaupun bagus, mentalitas 90 menit gak berubah itu sebenarnya bagus, tapi dia harus lebih klinis menurut Terlalu take it easy ya? Iya. Tapi sekarang gue coba kayak ngebela salahnya kan the chance will come lagi ke gue nanti. Gue coba ngebela dia perspektif salah gini. Untuk season yang udah dia lakukan, dia nge-carry Liverpool berkali-kali. Menurut gue salahnya malam ini bukan salahnya Arne Slot. Menurut gue simply pemainnya tuh nggak bermain sesuai standar. Masa lu mau di-carry Salah terus? Sekali-kali lu yang harus carry Salah lah. Betul, lu nggak bisa diselamatin Salah mulu. Mana yang lain? Setuju gue. Luis Diaz mana? Luis Diaz belum balik dari 2022. Jota depan dapat chance hancur. Kalau kita lihat Slot, yang paling bagus siapa? Harvey Elliott mendingan. Jones masuk jelek, Nunes masuk jelek. Jones lumayan lah. Lumayan. Maksudnya enggak signifikan. Iya, enggak signifikan emang. Menurut gue yang main perform bagus selain golnya ya, secara work rate itu ada Chiesa. Dia masuk nunjukin dia mau emang gue mau Liverpool namain dudukan gitu loh. Peran Slot season ini kesuksesan dia itu karena menurut gue karena dia berhasil membuat Muhammad Salah carry dengan lancar. Kalau kita lihat misalkan Liverpool zaman Klopp, Salah nggak ada, tapi masih mentalitas terus timnya itu kayak di edge. Ada Mane, ada Firmino. Waktu Barcelona second leg. Iya, yang di arguably the greatest comeback of all time. Salah sama Firmino nggak ada. Seorang Divock Origi bisa perform. Iya, itu jadi ada fire yang di-create sama Klopp yang Slot mungkin belum bisa. Berarti apakah untuk sampai season ini selesai kan udah Liverpool di Premier League kan. Kuncinya untuk Liverpool kalah adalah Salah kita patahin. Iya, sebenarnya bukan patahin kaki ya. Iya, maksudnya harus dinonaktifkan. Sebenarnya gini. Dinonaktifkannya pakai 2. Apa? Bola nggak bisa ke Salah, Salah nggak bisa terus, Salah nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya kuncinya gini, kalau pemain Liverpool work rate-nya mau ditinggiin, maksudnya fighting-nya mau ditinggiin. Menurut gua ketika Salah di lock mereka bisa open up defense manapun. Tapi ketika kalau dia mainnya gitu terus, nggak ada fighting spirit, nggak ada ini cuma nunggu oper Salah, ya kelar. Tapi gue juga kagum sama Chiesa, fire kelihatan juga Chiesa. Itali. Bagus dia. Jadi ya, ini menurut gua nih. Nah ini pertanyaan terakhir. Ini kan ngomong-ngomong Liverpool, judulnya adalah bensinnya habis. Apakah bensin habis ini bisa nge-impact kans mereka di Premier League? Mungkin berat jujur aja ya sebenarnya karena poin. gapnya lah, anggap aja dia masih kan berat lawan Chelsea sama Arsenal kan, sama Brighton lah, dia bisa Brighton kalau nggak salah. Anggapnya 3 game itu dia kalah, Arsenal winning streak semua, dia kalah 3 kali, masih kalah 4 poin kita, masih kalah 4-5 poin. Sekarang beda berapa? 15. Udah 12. Jadi ya apa? Tapi satu game enggak kan? Enggak, udah selesai, 12 selesai. Jadi dia harus butuh 4 kali kalah, goal difference juga kita masih kalah juga goal difference ya kan. Ya berat Arsenal untuk berat. Jadi Arsenal harus perfect, Arsenal enggak boleh drop point dan Liverpoolnya harus kalah 5 kali, harus kalah 5 kali. Mau enggak saran terbaik gua, Mat? Arsenal legowo udah bismillah. Fokus Champions League. Kalau menang Champions League lawan Madrid, Nottingham Forest
suruh maju, Mat. Ini dan juga sama aja kan poinnya lagi di bawah. Iya. Buat Nottingham. Premier League Nottingham, lo UCL kalah di final Barca aja cukup. Iya nggak ada juara dong brengsek. Iya, capek Mat. Kan gue intinya gue gak mau lo juara Mat. Arsenal lawan Real Madrid seru banget sih. Iya. Gue It's one penasaran. of the game. Saka balik gitu-gitu. Saka balik lagi ya? Saka balik. Odegaard Anda gimana Odegaard Anda? Odegaard saya. Seems very off. Ini udah dibahas juga tadi, kita sempat debatin juga di live kan. Gini loh, sebenarnya untuk identifikasi Odegaard tuh gini. Ketika lu mau build up dari belakang atau lu ketemu tim yang bermainnya mid block bukan low block, Odegaard is the perfect guy to open up the space. Itu Odegaard. Tapi when you reach final third, sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Jadi dia bukannya nggak ada visi, dia bukannya kayak Bernardo. Bernardo kan kita selalu ngasih kesamaan Odegaardnya agak mirip Bernardo. Bernardo kan bener-bener bukan tipikal yang passer kan. Odegaard ada passingnya, tapi dia kadang terlalu think too much. Apalagi kalau bola tuh udah nyampe ke weak footnya dia. Kalau dia bolanya ke weak foot dia, kanan. Ke kanan, diputer-puter lagi untuk supaya kaki nyaman. Lihat tadi di game tadi lawan Chelsea juga, kita flashback Chelsea lagi, dia banyak banget harus bisa passing cepat. Tapi menurut gue judgementnya Odegaard, dia tahu probabilitas forward gue ini ngambil assist gue sama gue lebih secure deh. Misalkan Arsenal kata Duli fast break selalu ditahan sama Odegaard. Ya mungkin Odegaard punya judgement. Itu benar, Mat. Jika sesuatu ada hal yang pasti, tapi itu hal yang pasti, maksudnya orangnya dekat. Jika itu pasti itu instruksi. Oh enggak dong, enggak fully juga. Enggak fully juga. Maksudnya dia punya Sekarang kedaulatan selalu. Punya kedaulatan. Masa selalu? Enggak selalu. Arteta enggak seneng. Enggak selalu. Tapi selalu terjadi. Enggak masuk akal. Bukan enggak selalu terjadi. Odegaard pasti punya kedaulatan lebih lah. Nih. Menurut gue, Aneh. menurut gue nih lah. Enggak cara berpikirnya aneh sih. Punya judgement. Oke, kalau Arteta ngomong Odegaard di saat ada chance untuk fast break, lakukan true pass secepat mungkin. Enggak mungkin dia nolak kan? Alasan dia apa nolak? Lo enggak, maksudnya kan itu kadang-kadang pemain enggak, maksudnya gini lah. Gue yakin enggak ada instruksi yang nyuruh ketika lo lagi fast break yang kelihatan jelas. Lo karena jujur harus sideways. Enggak, karena Maresca. Ini gue belajar dari tim gue. Kenapa? Maresca enggak suka fast break. Lo kan enggak dia enggak suka fast break game kan. Pep enggak suka. Ya udah, Pep makanya lo enggak suka lagi, enggak mau fast break. Iya, dia enggak seneng. Tapi De Bruyne tetap bisa ngebuka kan. De Bruyne bisa ngebuka kan. Itu kuncinya. Maksud gue kalau terjadi, ini kan kita ngomong bukan 1-2. Kita ngomong sesuatu yang konsisten, panjang. Jika sesuatu terjadi terus-terusan, masa itu karena Odegaard pribadi? Bukan aneh. Eslong Saka enggak ada nih belakangan, enggak ada Saka. Yang orang salah Odegaard itu bukan, maksudnya Odegaard tuh bagus di role-nya dia. Paham. Enggak ada yang bilang jelek buruk. Gini menurut Gak ada yang ngomong jelek buruk. Basya Odegaard kalau permainan tight spaces, mid block, ini orang nggak ada duanya. Iya. Tapi kalau open play, terus counter transisi ke depan. Kalau low block kayak gitu, kalau mid block dia justru mid block berarti kan open, dia harus. Iya. Tadi Chelsea bermain dengan man to man plus mid block. Iya. Menurut gue karena dia bisa sampai tengahnya kan bisa Rim. Maksud gue tuh di final third-nya dia buntu. Nanti ada Saka berarti lack of creativity. Iya, bukan lack of creativity karena belum ada Saka di sana. Iya, lack of creativity karena memang dia tipikalnya number 8 number ini. Dia bukan bisa ke situ. Dia bisa kadang nyari. Contoh kalau inget golnya kayak Havertz tahun lalu yang kita menang lalu juga. Capek. Enggak, bukan, dia kan ngumpan dari samping tuh. Iya, ada momen dia bisa. Ada momen dia bisa. Juga harus tapi ada. Dia nggak quick thinking, bukan kayak Bruno, bukan kayak De Bruyne. Akhirnya. Gitu. Odegaard juga finally. Gue selalu muji Bruno. Juga perlu ada sentuhan selain Arteta menurut gue. Apa? Odegaard. Iya. Ya mungkin gini loh. Kalau gue garis bawain argumen lo, mungkin di manajer lain, contoh misalkan dia main under Iraola yang lebih direct, atau under ini mungkin dia akan lebih sering direct ke depan. Mungkin itu akan terjadi. Tetapi kita nggak bisa ngelawan naturalnya ini pemain. Naturalnya dia bukan seperti itu. Dia punya kemampuannya, Basya. Dia punya kemampuan sangat dan bagus banget. Bukan naturalnya. Nah, jika dia punya kemampuan ini terakhir ya. Jika dia punya kemampuan dan itu tidak terjadi. Kalau asumsi gue bisa sangat salah. Asumsi gue dia punya judgement. Berapa kali forward gue ini nggak receive dengan baik. Passing gue main lebih secure aja. Enggak, itu false. Bisa jadi ya. Itu false thinking banget. Enggak, karena coba false thinking parah itu Dia barusan. punya judgement gitu. Itu parah banget. Di saat lu bisa melakukan fast break ke forward lu nggak mau karena lu nggak trust. Mungkin itu berapa kali nyoba iya. Martinelli-nya ini kapten, Mat. Ending-endingnya nih Martinelli
mundur lagi, atau si Trossard mundur lagi. Coba Rodrigo di depan sama Vini misalkan, pasti dia. Oke inilah. Anggapnya season ini kita golnya nggak sebanyak musim lalu atau musim sebelumnya kan. Musim lalu kita nyetak 89 gol, hampir 90 gol. Dia asisnya berapa? Nggak sebanyak itu. Dia nggak assist karena depannya jelek. Lo enggak dia kan pre-assist saat kita nah iya justru di situ role Odegaard lu dari belakang mid block pre-assist ke siapa di depan lu pemainnya akan Saka atau siapa akan giniin Saka itu gitu. Kan Saka Odegaard itu kan pembawa bola dari belakang untuk ke depan. Iya, bukan yang ngurusin bola di depan. Iya. Gitu. Makanya kenapa dia cocok banget sama Saka. Iya. Betul kan? Betul. Yang di mana sekarang Sakanya nggak ada nih. Iya. Sakanya nggak ada. Kenapa orang-orang pada komplain? Kenapa orang-orang pada kesal? Karena yang biasanya Odegaard nyampe depan terus dia kayak udah cuci tangan deh, udah simpel, ini udah urusan orang lain. Orang jadi nggak fokus dia di depan. Sekarang nggak ada Saka nih gue di depan. Pas nyampe depan, gue harus ikutan masuk juga. Ya orang kayak anjing, orang-orang nggak ngeliat pas dia dari belakangnya, tapi orang lihat pas di depan si bajingan nggak ngapa-ngapain nih gue lihat. Nah itu dia. Cuman sekarang emang harus diakuin Odegaard season ini turun. Season ini turun. Kita sampai sekarang yang kita belum tahu adalah apakah dia turun dia sendiri atau emang beneran dia harus diperin dengan Saka. Yang kita akan melihat juga di akhir season ini kan. Yang bakal bermain dengan Saka. Kalau Saka datang ya pasti inputnya akan menambah ya. Itu nggak bisa dipungkirin. Cuman siapa tahu Arteta. Cuman yang kita bahas kan naturalnya si pemain ini seperti apa gitu loh. Arsenal butuh Maradona gitu ya. Bukan. Oke. Ya, gitu. Itu aja untuk recap daripada minggu ini. Jadi kita break dulu untuk permainan Eropa ya, game kita Eropa. Merekap MU Leicester dari sekarang. Kan 1-0 ya. Menit berapa sekarang? Pokoknya intinya golnya Højlund keren banget. Mampus lu semua kata-katain Højlund. Weak foot. Nah, itu dia. Capping with foot ya? Enggak. Ada capping enggak? Enggak, diumpan lari quality di atas Zirkzee menurut gue. Golnya. Enggak mainnya. Oke, gue tutup dulu. Terima kasih guys. Ini akhir daripada game week 29 dan kita masuk ke international break. Jadi 2 minggu ke depan kita akan banyak menyaksikan banyak negara, khususnya timnas Indonesia. Nantikan pojok debat khusus timnas, akan ada games, akan ada ranking, akan ada juga preview dan review untuk setiap game timnas lawan Australia dan Bahrain. Ada live. Ya, ada live juga di hari Kamis lawan Australia. Kita akan lakukan live di live react di akun Grombol di YouTube, oke? Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go.